Kita lanjut ke soal berikutnya. Campuran 20 liter gas propana dan butana dibakar dengan oksigen berlebih, menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Jika total volume gas karbon dioksida yang dihasilkan adalah 68 liter, volume gas oksigen yang diperlukan untuk membakar seluruh gas propana adalah, oke deh, kita tulis dulu aja reaksinya ya. Ini ada propana sama butana. Propana itu C3H8 dibakar, dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Setarakan dulu. 3, ini 4, O2-nya berarti 6, 4, 10 ya. 10 berarti ini 5. Kemudian untuk yang butana, kita tulis di sini. Produknya sama ya, CO2 tambah H2O. Yang beda koefisiennya saja. C-nya ada 4, H-nya ada 10. Kayak gini berarti 4 8, 8 tambah 5, 13. Oke. 13 bagi 2, 13/2. Nah, gini aja deh. Selanjutnya, di sini kan propana sama butana ini totalnya 20 liter ya. Kita misalkan aja propana X berarti butananya adalah 20 minus X. Anyway, kalau di reaksi yang fase gas, perbandingan mol itu sama dengan perbandingan volume. Jadi ini kita bisa pakai volume langsung aja, nggak usah kita ubah ke mol dulu. Oke, ini X, ini 20 minus X. Kemudian yang diketahui yang lain adalah jika total gas karbon dioksida adalah 68 liter, baik. Volume CO2 totalnya adalah 68 liter. CO2 itu yang ini ya, CO2 ya. Yang ditanyakan di sini adalah gas oksigen yang dipakai untuk membakar seluruh propana. Oh, berarti oksigen yang di sini. Kita tinggal pakai perbandingan koefisien saja. C3H8 ini koefisiennya 1, bereaksi X, maka oksigennya koefisien 5, 5X. CO2-nya 3X, gitu ya. Terus untuk yang butana, ini C4H10 kan koefisiennya 1, bereaksinya 20 minus X. Oksigennya koefisien 13/2, ya udah 13/2 kali 20 min X. Untuk CO2-nya berarti 4 kali 20 min X. Nah, yang ditanyakan di soal itu adalah berapa nilai 5X ini? Gitu ya. Kita mulai analisanya dari jumlah CO2. 3X sama 4 kali 20 min X. 3X tambah 4 kali 20 min X itu sama dengan 68 liter. Ya, kita uraikan dulu saja ya. 80 dikurangi 4X sama dengan 68. Kemudian ini kita pindah ruas saja. Nanti akan jadi X sama dengan 80 kurangi 68. 12 ya. Ya, 12. So, X-nya adalah 12. Berarti 5X adalah 60 liter. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal berikutnya. Apa nama dari ion kompleks berikut ini? Ini CO berarti pasti kobalt atom pusatnya ya. Ini ligan-ligannya ada Cl, ada NO2, ada NH3. Terus muatannya plus. Kalau muatannya plus berarti akhirannya nggak boleh ada AT-nya. Kalau akhirannya ada AT-nya berarti dia anion negatif. Kalau tanpa AT berarti kation. Nah, ini kation kan. Jadi kita eliminasi dulu yang ada AT-nya. Ini ada AT-nya. Salah. Ini ada AT-nya. Salah. Nah, tinggal kita namai ya. Pertama ini kobaltnya. Ini semuanya muatannya 3 ya. Oh ya udah, nggak usah kita tentukan muatannya. Yang jelas dia di akhir nanti namanya kobalt 3. Kemudian ligannya ini ada kloro. Ini nitrit, jadi namanya nitrito. Yang ini amina boleh, amino boleh. Nah, 3 ya. Oke, berarti kita urutannya dari yang A ya. Namanya A alfabetnya. Amina berarti paling depan amina. Ini ada 4 berarti tetra. Tetra, amina. Kemudian baru kloro. Kloro ini C ya harusnya ya, tapi ini K. Sama aja sih, K juga lebih dulu dari N. Kloronya 1 berarti ya udah kloro gitu aja. Terus nitritnya 1 juga. Ya udah nitrito, tetraamina, kloro, nitrito, kobalt.
tetraamina kloronitrito kobalt, ini benar? Oke, baik. Ini kenapa ada N-nya? Ini menandakan atom yang berikatan dengan kobaltnya ya. Kan NO2 ini bisa lewat N, bisa lewat O. Kalau yang O ini berarti dia berikatan lewat O, kalau yang N, berikatan dengan N. Dari mana tahu kita ini berikatan dengan N atau dengan O? Penulisannya, kalau NO2 berarti dia berikatan dengan N. Kalau ONO berarti dia berikatan sama O. Kayak gitu. So, jawabannya di sini A ya. Nice. Lanjut soal berikutnya. Wah, grafik apa ini? Kita baca dulu ya. Grafik di atas menunjukkan perilaku gas non ideal. Oke, ini berarti gas ya. Pada tekanan berbeda, garis dengan label 1 berwarna jingga pada grafik mengacu pada gas. Kalau kita disuruh menentukan gasnya ya. Ini yang nomor 1 ini yang ini makin naik ini. Ini ada Z sama P. Oh, I see. Ini ya teman-teman, Z itu adalah compressibility factor. Nah, definisinya secara matematis tuh gini. Volume aktual per volume ideal. Nah, volume ideal itu dihitung dari rumus gas ideal. Kalau volume aktual itu hasil pengukuran. Gitu ya, maksudnya gitu. Nah, terus ini suruh menentukan gasnya apa. Wow. Ini kita berarti kira-kira aja sih ya. Trennya dulu deh. Label 1 ini dia linear ya. Makin tinggi tekanan, Z-nya makin besar. Sementara yang lain nih, model grafik yang lain itu ada turun terus naik. Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Cuman yang label ini aja yang linear gitu ya. Gini ya teman-teman. Ini kan kita fokus pada rentang 0 sampai 200 dulu. Kan kalau kita normalnya itu kan tekanannya 1 atm ya. 1 atm ya di sekitar sini berarti kan ya. Gas itu yang bisa kita temui sehari-hari gitu ya. Semakin ditekan, gas bisa berubah fase. Nanti habis mengembun, semuanya mencair, masih ditekan lagi bisa jadi padat kayak gitu. Nah, ini untuk gas-gas lain ini kenapa dia turun dulu sebelum dia naik lagi? Dia turun tuh gara-gara mungkin gara-gara interaksi antar molekul-molekul gasnya yang membuat dia semakin mudah mengembun kan gitu kan. Kan kalian pernah juga tuh misalnya lihat nitrogen yang cair gitu kan. Kayak di makanan es krim itu. Nah, itu nitrogen bisa mengembun kayak gitu. Bisa lewat suhu rendah, bisa lewat tekanan tinggi. Nah, kalau kita lihat di grafik yang ditunjukkan soal, yang diminta soal nih grafik 1, ini kan nggak ada penurunan nih, naik terus. Kesimpulan yang bisa diambil adalah berarti gas apa yang dia tidak bisa mengembun, bukan tidak bisa ya. Kalau tidak bisa mengembun itu gas ideal. Nah, itu nggak bisa mengembun dia secara teoritis, karena ideal itu kan teoritis tuh. Tapi gas mana yang paling sulit untuk mengembun di antara kelima gas yang ada di sini? Jawabannya adalah hidrogen. Kenapa hidrogen? Karena kalau N2, jadi kan kita ada istilahnya massa molar ya, makin besar massa molar itu kan dia makin berat. Kalau makin berat, dia makin susah menguap. Nah, susah menguap itu kan sama saja dengan lebih mudah mengembun kan kayak gitu. Ini MR-nya 28. Nah, coba hidrogen. Hidrogen itu MR-nya cuma 2. Oksigen 32. Karbon dioksida 44. Metana 16 ya, berarti hidrogen kan yang paling sulit untuk mengembun. Gitu. So, jawabannya B. Tapi ini belum tentu benar ya. Ini karena cuman data ini aja yang diberikan, jadi tidak pasti juga. Cuman argumen saya yang kayak tadi. Kalau teman-teman punya alternatif jawaban lain bisa tulis di kolom komentar ya. Lanjut soal berikutnya. Jika terdapat sebuah sampel kalium dikromat K2, Cr2, O7, massa 62,6 gram dengan persentase kemurnian 98,5% berdasarkan massa direaksikan dengan 325 ml HCl dengan densitas sekian, kemurniannya 30,1%. Berdasarkan massa, kemurnian 30,1% berdasarkan massa. Ini menghasilkan gas klorin dan Cr3+.
hitung berapa gram gas klorin yang dihasilkan. Oke, kita tulis dulu aja reaksinya ya. Ini kalau di kromat kita nulisnya sebagai Cr2O7 saja. Lebih enak karena kalium ini tidak terlibat dalam reaksi redoks. Habis itu bereaksi dengan HCl menghasilkan Cr3+ sama Cl2 kan gini ya. Nah, kita tulis 2 dulu biar setara jumlahnya. Yang ini juga biar setara jumlah yang atom-atom terlibat pada reaksi redoks. Tinggal kita setarakan Cr2 ini O7, O itu minus 2, minus 2, minus 14, sisa min 2 berarti ini plus 12, yang ini plus 6. HCl ini min 1, tapi karena ada 2, min 2, ya ini 0. Oke, dari sini ke sini 2. Dari Cr2O7 ke Cr3+, 6. Ya udah, ini kali 1, ini kali 3. So, jadinya adalah reaksi setaranya Cr2O7 2 min tetap HCl-nya dikali 3, jadinya 6 HCl. Ini tetap 2 Cr3+, kemudian Cl2-nya jadi 3 Cl2. Nah, sekarang kita perlu menentukan siapa nih reaksi pembatasnya, supaya kita bisa tahu berapa jumlah Cl2-nya nanti sebanding dengan jumlah mol dari reaksi pembatas, kan gitu ya. Satu saja dulu skemanya M, R, S. Nah, sekarang kita hitung masing-masing mol ya. Kita mulai dari K2Cr2O7 dulu. 62,6 gram, murninya 98,5. Berarti kan molnya itu massa per mr, berarti massanya adalah 62,6 gram dikali persentasenya jadi 0,985. mr-nya 2 kali 39 dari kalium, Cr itu 52 berarti 2 kali 52 tambah 7 kali 16. Nah, ini nanti kita akan hitung. Kemudian yang kedua kita akan hitung yang HCl. HCl ini ada volume, ada densitas, kita cari massanya dulu. Massa berarti adalah rho kali volume, tapi ini ada kemurniannya, dia kali kemurniannya. Kayak gini. Jadi massanya adalah 1,15 dikali 325 kali 0,301. Molnya ya tinggal dibagi mr kan. Dibagi HCl itu 36,5. Nanti kita hitung ya. Langsung aja kita hitung pakai kalkulator. K2Cr2O7 dulu. Jadinya 0,2097. Ini mol, lalu sini dulu. Kemudian kita lanjutkan untuk yang HCl. 3,082. Kalau Cr2 ini bereaksi semua, maka HCl-nya akan berkurang sebanyak 0,2 dikali 6. 0,2 kali 6 itu adalah 1,2 ya. Oke. Sisa HCl-nya berarti yang bereaksi semua adalah Cr2O7. Nah, ini berarti yang minus 0,2097-nya habis. Kemudian ini minus 1,2 sekian lah ya. Kita nggak usah hitung HCl-nya, yang jelas HCl-nya sisa. Nah, yang kita hitung adalah si Cl2 berdasarkan Cr2O7-nya. Cr2O7 0,2097. Cl2-nya berarti dikali 3. Karena koefisiennya 3 kan gitu. Jadinya ini plus 3 kali 0,2097. Ini berarti sekitar 0,6. Ya, kita pakai kalkulator aja. 3 kali 0,2097. 0,6291. Tapi ini baru mol. Yang kita cari adalah massa. Nah, gimana tuh cara nyari massa? Massa Cl2 ya berarti kan molnya 0,6291 kali mr-nya. Mr-nya adalah 71. 2 kali 35,5 kan? Kita hitung. Ini hasilnya 44,66. 67 gram. Mana jawabannya? 44,7 gram ya. Yang D. Lanjut soal berikutnya. Urutan penurunan jari-jari yang benar dari spesies CaMgO. Ini ada ion-ionnya juga ya. Yang jelas gini. O itu
periode 2. CA itu periode 3. MG itu periode 2. Tapi dia golongan 2A. Terus kalau O ini golongan 7A. Kalau yang atom-atom netralnya dulu, kita urutkan jari-jarinya, penurunan itu berarti dari yang paling besar dulu ya. Paling besar ya periode 3. CA lebih besar daripada, nah MG sama O ini sama-sama, sebentar, sorry, salah ya. CA itu periode 4, MG periode 3. Oh yang periode 2. Oh ya udah, jelas berarti ya. MG berarti letaknya di sini, lebih besar daripada yang O. Nah, ini ya. Kemudian untuk ionnya, ion plus selalu lebih kecil daripada yang netral. Sementara ion minus selalu lebih besar daripada yang netralnya. Tuh, jadi Ca ini lebih besar daripada Ca2 plus. Mg itu lebih besar daripada Mg2 plus. Tapi untuk yang O itu O2 minus yang lebih besar daripada O netral. So jadinya O harusnya yang paling kanan. Ini, ini, ini. Kemudian Mg sama Ca otomatis gedean Ca ya. Berarti ini nggak mungkin nih, salah. Oke. O2 O lebih besar daripada Ca yo, enggak no. Enggak ya. Ini aja periodenya selisihnya 2 kan. Berarti jawaban yang paling mungkin adalah yang B. Begitu. Oke, lanjut ya. Perhatikan beberapa data kesimpulan di bawah ini. Oke, ini reaksi-reaksinya. Hitung total kesimpulan untuk reaksi berikut. Baik, ini mirip dengan hukum Hess, cuman hukum Hess itu kan untuk delta H ya. Nah, ini sekarang untuk konstanta kesetimbangan. Nah, kalau konstanta kesetimbangan, reaksi dibalik itu berarti K-nya jadi 1/4. Kalau reaksi dikali N misalnya, maka K-nya jadi pangkat N. Kalau reaksi dijumlah, berarti K-nya dikali. Kayak gitu ya. Jadi nanti kita sesuaikan dulu letaknya, apakah dia perlu dibalik atau dikali, baru kalau udah selesai kita jumlahkan. Pertama, kita identifikasi dari reaksi total atau reaksi tujuan, CaCO3S. Kita cari CaCO3S yang mana? Yang paling atas. Letaknya udah sama-sama di kiri, koefisiennya sama-sama 1, berarti ini tetap, tak perlu diubah. Kemudian CO2 gas, bentar ini ya. Ini CO2-nya maunya aqueous, kita pakai warna lain aja. CO2-nya aqueous, berarti yang di sini ya. CO2 aqueous yang diminta soal itu di kiri, yang diketahui di kanan, berarti ini perlu dibalik gitu. Kemudian ini ada H2O liquid. H2O liquidnya di mana? Ini ya H2O liquid ya. Di kiri, udah sama-sama di kiri, berarti ini tetap. Sekarang Ca2 plus. Ca2 plusnya mana? Oh, Ca2 plusnya ini. Oh, sama ya. Ini sama-sama di kanan, tetap juga. Udah bener tadi ini. Terakhir HCO3 minus. HCO3 minus. Oh, ada 2 HCO3 minusnya. Ini sama ini. Yang reaksi ketiga ini udah bener ya di kanan ya. Dan ini juga tetap. Tadi berdasarkan yang H2O, bener. Berarti supaya HCO3-nya ada 2 koefisiennya, bisa ditambahkan dengan reaksi lain atau kita kali 2 gitu. Nah, ini karena ada reaksi yang keempat nih, kita balik aja, dibalik. Dah, karena ini di kiri kan. Kalau udah ditentukan tetap dibalik atau dikali, kita jumlahkan semuanya. Berarti kalau tetap, ini tetap 4,5 kali 10 pangkat min 9. Kemudian kalau dibalik ini jadi 1/4 0,032, kemudian dikali lagi yang tetap 4,4
6 kali 10⁻7 dikali yang dibalik 1/4. 4,69 10⁻11 gini ya. Mari kita hitung pakai kalkulator. 1,34 10⁻3 ini jawabannya. Bentar, nggak ada ya? Terus lah hitung. Bentar. Mana yang salah ya? Atau yang salah jangan-jangan atau ini maksudnya pengennya bukan aqueous ya, gas. Coba ya, kalau gas berarti ini nggak perlu dibalik, nih kan, karena gasnya udah di kiri. Berarti ini tetap. Nah, kalau misalnya itu tetap, berarti kan hitungannya jadi kayak gini. 4,5 10⁻9 kali 0,032 kali 4,46 10⁻7 baru dikali 1/4 4,69 10⁻11. Kita coba ya. Masih sama kayak ini, cuman kita mau pindah 0,032-nya di atas. 1,37 kali 10⁻6. Nah, ada jawabannya yang A ya. 1,37 kali 10⁻6. Ini yang A. Nah, mungkin ini maksudnya CO2-nya di sini gas ya. Atau emang dari awal yang di sini kebalik nih. Gitu. Kalau yang tadi juga rada aneh nih, CO2-nya di sini aqueous. Nanti aqueous tambah aqueous kan jadi 2 dan nggak hilang. Mungkin itu ya. Anyway, tapi caranya seperti ini. Lanjut lagi soal berikutnya. Di antara semua molekul berikut ini manakah yang memiliki ikatan hidrogen yang paling kuat? Ikatan hidrogen itu pokoknya yang punya FON berikatan sama H. Yang paling kuat tentunya adalah FH karena F-nya paling elektronegatif. Jadi jawabannya adalah HF. Nah, itu aja. Ini yang paling kuat ya, bukan yang paling banyak ya. Jadi HF. Lanjut. Seorang peneliti ingin meneliti sebuah gas yang tidak diketahui rumusnya yang merupakan produk sampingan dari sebuah eksperimen. Ternyata diketahui bahwa gas tersebut tidak berwarna dan tidak berbau. Kemudian saat gas terbuka dalam atmosfer, warnanya berubah menjadi coklat kemerahan. Bau menyengat. Gas warna coklat kemerahan itu NO2 ya. Ini gimana ceritanya suatu gas bisa jadi NO2 ketika kena atmosfer? Atmosfernya ada oksigen. Nah, ini sebelumnya adalah NO. Nah, NO ini tak berwarna. Nah, jadi NO terdapat atmosfer kena oksigen jadi NO2. Nah, gitu. Terus kita lanjutin ya. Peneliti tersebut mencoba mereaksikan gas coklat kemerahan NO2 dengan air dan yang dihasilkan kembali gas tidak berwarna dan senyawa asam kuat. Senyawa asam kuat yang dihasilkan adalah asam kuat yang dihasilkan dari NO2, ya HNO3 apalagi. NO3 ya. Namanya asam nitrat yang D jawabannya. Lanjut soal berikutnya. Jika ingin mengoksidasi alkohol primer menjadi aldehida sebagai produk utama pada suhu kamar, reagen apakah yang paling efisien? Ya, berarti kalau alkohol primer jadi aldehida, kita perlu pakai oksidator. Tapi oksidatornya yang biasa atau oksidator lemah, bukan oksidator kuat ya. Biasanya PCC atau DMP juga bisa. Kalau oksidator yang ini yang lemah ya. Kalau yang oksidator kuat untuk KMNO4, nah ini kuat nih. KMNO4 H2 Cr2O7 kuat. Nah, kalau dikasih oksidator kuat dia langsung jadi asam karboksilat bukan aldehida. Ini kan pengennya alkohol primer jadi aldehida berarti antara PCC atau DMP. Nah, jawabannya adalah ini. DMP ya. D. Lanjut. Jika reaksi disetarakan dengan bilangan bulat terkecil, berapakah nilai Kp untuk reaksi antara metana dengan air menghasilkan karbon monoksida dan gas hidrogen pada suhu 900 derajat Celcius? Alright, kita terus dulu reaksinya. Metana CH4 tambah air H2O menghasilkan karbon monoksida CO tambah gas hidrogen. Kita setarakan. C-nya udah sama ya, H-nya ya.
Terus yang ketiga, oke beres ya. Nah sekarang hubungan KP dengan data-data delta H, delta S ini apa? Hubungannya adalah, delta G ya. Rumusnya kayak gini, delta G standar sama dengan minus RT ln KP, begini. Oh nanti KP-nya dicari pakai rumus ini ya, tapi kita harus tahu dulu delta G-nya berapa, delta G standarnya. Kita bisa pakai delta H sama delta S, rumusnya delta G itu kayak gini, delta G standar sama dengan delta H minus T delta S. Kita cari dulu ya masing-masing ya. Mencari delta H dulu, produk kurang reaktan. Delta H-nya produk H2 sama CO. Oke, 0 kali 3 ya 0 minus nah, oke. Produknya ini dikurangi CH4 sama H2O. CH4-nya min 75, H2O-nya min 242. Kemudian kita mencari delta S. Sama seperti delta H cara nyarinya, produk dikurang reaktan ya. Tapi pakai data yang delta S. Kedua 0,131 3 kali 0,131 tambah CH4-nya 0,186. Nah, yang ini dikurangi CH4 sama H2O. 0,189 tambah 0,198. Ini ya, nah kita hitung. Masing-masing kita hitung delta H-nya dulu. 206. Kemudian delta S-nya berarti 0,192. Ini ya. Baru kita masukkan ke delta G. Nah, hitung delta G-nya. Delta H-nya adalah 206. T-nya suhu 900 derajat Celcius, jadikan Kelvin, jadinya 1173 kali 0,192. Nah, berapa? Minus 19,216. Tapi ini satuannya masih kilojoule per mol. Kalau mau jadikan joule kali 1000. 19,216 joule. Ini ya. Baru kita masukkan ke delta G-nya. Kita pakai joule aja. Caranya pakai 8314. Suhunya 1173. Jadikan Kelvin dulu ya. Ln KP. Nah, dari sini nanti kita bisa langsung hitung KP-nya. Kita pakai shift solve aja ya. Kita misalkan KP sebagai X. Sekarang kita mau nyari KP ya. Solve. Oke, ini adalah KP. 17,17. Nih ya, mana jawabannya? Kok tidak ada? Apakah ada yang salah hitung? Ya, nanti kalau teman-teman ada nemu salah perhitungan bisa ini ya, komen di kolom chat, atau kalau nggak nemu salah perhitungan bisa jadi cara ini ada yang kurang atau ada yang salah. Nah, kalau teman ada ide supaya bisa dapat jawaban yang benar atau at least ada di opsi ini, pakai cara seperti apa? Silakan komen.